merupakan pembukaan yang dipimpin oleh adik Israel. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan berkati kita, Tuhan Yesus, dan juga berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan dengan lagu Yesus Sayang Semua. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan melakukan gerakan ya, yang nanti kita bisa menentukan gerakannya dia dengan saya. Oke, mari kita mulai. Sudah semangat teman-teman? Sekarang kita akan memasuki ke dalam persembahan. Ingat ya, memasukkan persembahan ke dalam amplop dan diberi nama persembahan Komisi Anak GKJ Maguwoharjo dan dititipkan ke kantor gereja ya. Oke, untuk pujian persembahan kita akan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Tak ingin
persembahan kami serahkan kepada adik Felis. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Persembahan Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu Tuhan. Pada hari ini kami mau menyisihkan rezeki kami untuk meluas kerajaan-Mu. Berkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Lina, kita akan pujikan lagu Baca Kitab Suci. Tolong dipersiapkan ya hatinya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dibawakan oleh adik kita Mutiara. Silakan. Teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Yang tertib ya teman-teman. Tuhan Yesus berkati Mutiara dan juga teman-teman dan juga Bapak Ibu guru yang ada di Maguwoharjo, supaya mengerti firman Tuhan dan berkati supaya kami melakukan firman Tuhan. Dan juga orang tua dan juga Bapak Ibu guru yang ada di sekolah minggu dan juga teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih. Untuk firman Tuhan, kami persilahkan waktunya kepada Ibu Lina. Silakan. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Lina. Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa ya, karena kita punya Allah, punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang senantiasa melindungi kita dan senantiasa menyertai kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 33. Mari kita buka Alkitab kita baca dari Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 33. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari
Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini?" Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada firman Tuhan pada minggu ini adalah Yesus memberitakan kematiannya. Pengorbanan Yesus dengan rela mati adalah demi keselamatan manusia. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena dia tidak taat dan melanggar firman Tuhan, saat itu juga manusia kehilangan kemuliaannya dan mati karena dosa. Adik-adik yang terkasih, dosa manusia dibebankan kepada Kristus ketika Ia menebus dan menyelamatkan manusia. Adik-adik tahu ya, Yesus telah rela menderita meskipun dalam kemanusiaannya. Ia berdoa agar diselamatkan dan tidak mengalami penderitaan. Tetapi karena kasihnya kepada manusia, dia ingin mengembalikan lagi kemuliaan dan juga keberadaan manusia sebagai ciptaannya yang sempurna. Ia tetap dalam ketaatannya kepada Allah Bapa, dan ia menerima dan melakukannya, rela menderita, dan akhirnya dia mati di kayu salib. Untuk apa, adik-adik? Untuk menggantikan kita. Karena apa? Kita manusia berdosa harusnya yang menanggung hukuman salib dan mati. Tetapi
Yesus sudah menggantikan kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat Ia katakan, muliakanlah namamu, itu menunjukkan Dia siap untuk melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus memakai ilustrasi tentang biji gandum. Biji gandum ini harus mati untuk menghasilkan buah yang banyak. Ia mengumpamakan atau memakai perumpamaannya, kematiannya dengan kematian satu biji gandum. Dengan kematian satu biji gandum, supaya menghasilkan banyak kehidupan bagi kita orang berdosa dan banyak memberikan berkat bagi kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus juga menjelaskan tentang pengorbanannya di kayu salib. Ia dipermuliakan. Ayat yang ke-32 dan 33 nanti bisa dilihat lagi. Salib bukanlah tanda kekalahan. Karena apa? Karena Yesus ini sebenarnya tidak pantas untuk dihukum, untuk disalib. Karena dengan kasih-Nya Dia menggantikan kita. Jadi salib bukanlah tanda kekalahan, melainkan tanda pemuliaan. Kematian Yesus mendatangkan penghakiman kepada dunia yang menolak Dia, dan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya di ayat yang ke-32. Kematian Yesus di kayu salib akan menarik banyak orang untuk datang kepadanya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa salib mendatangkan berkat. Bapa yang di surga sangat memuliakan namanya karena semua pengorbanan Yesus di bumi, dan pengorbanannya dituntaskan di kayu salib. Demikian besar pengorbanan Yesus bagi manusia. Ia rela menderita bagi kita, sengsara, bahkan harus disalibkan. Untuk siapa? Untuk kita, untuk manusia. Yesus taat dalam menjalani semua penderitaannya. Dan kita sebagai manusia harus mengucap syukur. Karena apa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah dilakukan untuk kita. Kita bersyukur, berterima kasih, ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Dan Yesus taat dalam menjalani semuanya ini. Cara bersyukur salah satunya adalah dengan mencontoh kerelaan Yesus untuk rela berkorban demi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Itu memang hal yang tidak mudah dan tidak enak rasanya. Tapi dengan mengingat Tuhan Yesus sebagai teladan kita, sudah berkorban untuk kita, sebaiknya kita juga melakukannya untuk orang lain dengan setia. Ada satu cerita. Ada seorang anak yang bernama Mika. Nah, suatu hari dia pulang sekolah bersama teman-temannya dengan berjalan kaki, karena memang kebiasaannya dia ke sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-temannya. Memang jarak rumah dari sekolahnya itu nggak jauh banget sih. Sambil berolahraga, dan dia di jalan bisa bercengkrama dengan teman-temannya. Nah, pada suatu hari saat dia pulang dari sekolah, ada satu mobil yang melintas di dekatnya, dan tiba-tiba mobil itu berhenti. Nah, terus penumpangnya, "Loh Pak sopir, ada apa ini? Kok mobilnya berhenti?" Nah, Mika dan teman-temannya ini dengar percakapan mereka. Kemudian, "Sebentar Pak, saya cek dulu." Pak sopirnya akhirnya turun dari mobil.
Kemudian dia buka kap mesinnya, dia lihat. Nah, ternyata ada sesuatu yang rusak dan mogok, nggak bisa jalan mobilnya. Nah, Mika dan teman-temannya ini mendengar dan Mika bicara sama teman-temannya, ayo kita bantu yuk. Itu akhirnya dia mendatangi Pak sopir dan juga penumpang yang ada di belakang. Pak, kita mau bantu dorong mobilnya ya, biar mungkin bisa jalan. Gitu. Nah, akhirnya Mika dan teman-temannya bantu untuk mendorong mobil itu dan akhirnya puji Tuhan mobilnya bisa jalan. Nah, terus Pak sopirnya sama penumpangnya, aduh terima kasih ya adik-adik sudah membantu kami, mobilnya sudah bisa jalan. Rumahnya mana? Ayo saya antar gitu Pak sopirnya. Terus si Mika bilang, enggak usah Pak, rumah kami sudah dekat kok, kami jalan kaki aja gitu. Terus akhirnya iya sudah terima kasih ya Dek ya, ya hati-hati di jalan ya Pak gitu. Mika dan teman-temannya bilang seperti itu. Nah, adik-adik sebenarnya kalau dirasakan ya, Mika dan teman-temannya ini kan sudah pulang sekolah, capek, jalan kaki, panas-panas, udah mungkin juga sudah lapar karena udah siang pulang sekolah. Tapi apa? Mereka, Mika dan teman-temannya rela berkorban. Nah, untuk membantu orang lain. Ya, dia tidak merasakan capek dan laparnya, dia kesampingkan itu. Karena apa? Dia harus membantu. Dia mempunyai hati untuk mengasihi, rela berkorban untuk orang lain. Nah, itu contoh kecil adik-adik. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain, mencontoh apa yang sudah Yesus lakukan, rela berkorban untuk kita, untuk menyelamatkan kita supaya kita mendapatkan berkat dan keselamatan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Lina. Semoga firman Tuhan itu berguna bagi kita dan berguna bagi kehidupan kita. Dan kita senantiasa berbakti kepada Tuhan. Oke, selanjutnya apa Dek, Dian? Prakarya yang akan dipimpin oleh Om Anggoro.
Terima kasih. Ingat ya, share hasil prakarya di grup saksi kecil. Sekarang pujian yang akan kita nyanyikan adalah Ada Satu Sahabatku. Doa yang akan dipimpin oleh Kak Angel. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah tuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong berkati guru-guru sekolah minggu yang telah mengajar kami, dan juga tolong berkati guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu kami supaya sehat-sehat saja. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Ingat ya protokol 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada adik kita Israel, adik kita Felis, adik kita Mutiara, dan adik kita Angel. Dan terima kasih juga kepada pembawa firman yaitu Ibu Lina. Oke, kita akan akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini dengan mengucapkan pujian Bapa terima kasih. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.